Oke, hari ini kita akan membahas terkait hak akses user management pada MySQL gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya MySQL teman-teman itu menggunakan SAMTP gitu ya, exam gitu ya. Jadi yang kemarin menggunakan paket menggunakan exam, hari ini kita akan melakukan instalasi MySQL itu menggunakan installer gitu ya. Jadi apa sih perbedaan mendasarnya gitu ya. Kalau paket menggunakan ini, teman-teman biasanya tinggal install paket SAMTP-nya dan tinggal dijalankan gitu ya. Dan ini sudah satu bundle dengan SAM exam-nya gitu. Jadi sekarang silakan kita akan melakukan instalasi menggunakan MySQL-nya langsung. Nah, ini adalah installernya. Silakan dijalankan installernya. Nah, kita akan mencoba menggunakan MySQL installer ini sebagai MySQL servernya gitu ya. Jadi kita tidak akan menggunakan MySQL bawaan dari exam-nya, tetapi kita akan menggunakan MySQL server sendiri. Ya, jadi silakan di running. Nah, setelah muncul install seperti ini, yang kita pilih itu biasanya adalah sesuai dengan kebutuhan. Karena biasanya itu adalah untuk developer, jadi teman-teman bisa menggunakan sebagai development center. Ya, jadi di sini jika ini ingin dijadikan server, silakan pilih server. Nah, contohnya kita pilih development komputer. Nah, di sini ada port default dari MySQL. MySQL itu port defaultnya adalah 3306 gitu ya. Jadi ini sama seperti ketika kita instalasi di SAMTP, ini dibiarkan default saja, kemudian kita next. Kemudian di sini meminta untuk memasukkan password gitu ya. Di sini secara default sama seperti MySQL pada umumnya, user super administratornya itu adalah root gitu ya. Jadi kita silakan memasukkan password. Bedanya kita kalau menggunakan MySQL installer itu kita wajib mengisikan password. Tapi kalau kita melakukan instalasi menggunakan paket SAMTP itu biasanya itu username defaultnya adalah root dan passwordnya adalah kosong. Jadi silakan masukkan password di sini. Nanti akan muncul weak atau strong ya di sini nggak apa-apa, dibiarkan saja di sini. Jadi secara default username-nya adalah root, passwordnya kita wajib isi di sini ya. Kemudian kita next. Nah, ini ada bacaan configure MySQL server as a Windows service gitu ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita sudah melakukan MySQL ini, instalasi ini selesai, ini akan otomatis running ketika laptop kita hidup gitu ya. Itu akan masuk ke service MSC gitu ya. Jadi nanti ini dibiarkan ini auto hidup gitu ya. Jadi kita tidak perlu melakukan start MySQL-nya berkali-kali. Ya, ini silakan next. Kemudian kita execute di sini. Nah, ini kita lihat ini adalah lognya lagi berjalan. Ini tahapannya lagi instalasi. Kita tunggu sampai MySQL ini selesai. Ya. Jadi yang biasanya menggunakan SAMTP, kita bisa menggunakan MySQL installer. Ya. Jadi kita menggunakan MySQL servernya terpisah dari SAMTP. Kita tunggu ini sampai selesai. Hari ini kita akan bahas tentang hak akses manajemen pada MySQL. Kenapa? Untuk alasan keamanan biasanya. Jadi nanti akan diberikan beberapa contoh terkait penggunaan hak akses username dan password grant privilege yang ada pada MySQL. Database manajemennya, MySQL-nya teman-teman bisa menggunakan data grid di sini atau bisa menggunakan Workbench. Terserah, baiknya saja mau menggunakan Workbench boleh atau menggunakan yang lain juga nggak masalah. Jadi jika ada Navigate atau SQL Yoke itu dapat digunakan juga, gitu ya. Tapi di sini ada satu software yang berbayar, namanya adalah DataGrip. Teman-teman bisa install ini. Nah, kelebihan utama dari DataGrip ini adalah dia itu dapat menangani banyak database sekaligus. Jadi kalau teman-teman bekerja dengan database yang banyak, multi database, tidak hanya MySQL, misalnya ada Oracle, NoSQL, MySQL yang lain, gitu ya, itu bisa digunakan di DataGrip. Gitu ya. Nah, atau menggunakan Workbench juga bisa. Tapi kita contohinnya adalah menggunakan DataGrip. Jadi yang diinstalasi oleh saya adalah DataGrip dan MySQL Server Community. Ya, jadi ini sampai ini selesai. Nah, ini setelah selesai install, ini akan muncul pemberitahuan sudah selesai di sukses terinstall. Silakan klik finish.
configuration complete, kemudian kita finish. Nah, untuk melihat hasil installernya, ya, kita bisa masuk ke menu program files, gitu ya. Ini sudah terinstall, jadi ini saya close. Oke, secara default folder hasil instalan MySQL servernya itu adanya di program file MySQL, kemudian MySQL Server 8.0 karena versi yang kita install itu adalah 8.022. Nah, di sini ada binary-nya. Nah, di folder binary-nya inilah sama seperti binary yang ada pada adalah sum, ini adanya di MySQL, ini ada di binary, sama isinya adalah ini, gitu ya. Kita mengcopy di bagian binary-nya ini, di bagian binary ini kita copy, kita tambahkan link binary MySQL ini di bagian file environment. Kita tambahkan di Windows kita di sini. Nah, di sini kemudian klik environment variable. Di sini kita pilih yang namanya adalah path, ya. Kita cari path. Nah, di sini path dan kita klik. Nah, di sini kita tambahkan new di sini. Kita tambahkan folder binary dari MySQL kita tadi, ya. Kemudian kita klik OK, kemudian kita OK lagi. Ya, ini kita close. Setelah menambahkan file environment, kita bisa mengakses MySQL menggunakan terminal yang ada pada Windows. Kita ketik cmd di sini, silahkan buka cmd komennya. Untuk mengakses MySQL itu menggunakan MySQL min-u root min p, ya. Jadi di sini akan memasukkan password. Nah, passwordnya ini adalah password yang sudah kita install tadi. Silahkan masuk. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke MySQL-nya. Nah, bedanya adalah kali ini kita menggunakan MySQL itu hasil instalan dari MySQL Server versi 8.022. Setelah ini berhasil, berarti kita bisa lihat engine-nya MySQL instalan ini, gitu ya. So engine, kita lihat bahwa saya besarkan dulu. Oke, saya besarkan dulu bahwa bisa dilihat di sini. Untuk engine MySQL-nya sendiri itu secara default itu adalah kita menggunakan yang namanya InnoDB. Saya ketik. Di sini masih ada database-nya masih kosong karena memang kita belum buat. Ini adalah default database yang sudah terinstall ketika kita menginstal MySQL-nya. Ini masih kosong. Nah, sekarang MySQL server yang ada di sini, gitu ya, kita akan melakukan manajemen menggunakan data grid. Jadi teman-teman silahkan akses data grid-nya. Ini data grid-nya saya anggap sudah terinstall, atau bisa menggunakan yang lain yang sudah punya MySQL Workbench boleh, bisa pakai Toad juga boleh, mau pakai si SQLiok juga boleh, gitu ya. Jadi silahkan sesuaikan saja. Di sini saya contohkan adalah kita akan menghubungkan ini, saya menggunakan data grid. Kita akan menghubungkan data grid ini ke dalam database MySQL ini, gitu ya. Jadi yang harus dilakukan adalah setelah ini terinstall, pilih di sini. Kemudian ini adalah data source, kita pilih data source-nya adalah MySQL. Nah, di sini ada name-nya boleh diisi tergantung keinginan, gitu ya. Mungkin ini saya kasih tetap sesuaikan saja namanya localhost karena namanya sama. Nah, di sini kita kasih hostnya sama localhost dan portnya adalah 3306. Nah, localhost ini sama juga dengan 127.0.0.1, ya, itu sama saja. Jadi boleh menggunakan itu, tapi boleh menggunakan secara nama domain localhost. Nah, username-nya adalah root dan pastikan tadi adalah password-nya adalah password yang sudah kita install, ya. Kemudian kita bisa tes koneksi, nanti akan muncul. Oke, ini di sini ada menu konsol, jadi kita bisa melakukan pengetikan itu di sini, gitu ya. Show engine. Kita bisa execute. Nah, untuk melakukan execute-nya ini kita bisa menggunakan, ini saya besarkan dulu. Nah, di sini kalau dilihat bahwa hasil eksekusi kita itu sama seperti yang ada di sini. Jadi kalau kita execute di sini, itu di data grid sama seperti yang kita lakukan menggunakan command prompt. Nah, di sini saya ketik. Oh iya, satu lagi.
Di sini untuk MySQL sendiri, untuk komennya itu dia tidak case sensitif, jadi tidak berpengaruh kepada huruf besar dan huruf kecil. Walaupun biasanya ketika menggunakan perintah ini, untuk perintah biasanya menggunakan kapital, dan untuk nama tabel, nama database biasanya kita menggunakan huruf kecil. MySQL itu tidak bersifat case sensitif, jadi huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sama. Ya, jadi di sini untuk mengeksekusi silakan tekan Ctrl dan Enter. Materi kita berikutnya adalah saya akan coba membuat sebuah database gitu ya. Jadi silakan buat sebuah database baru. Saya akan buat sebuah database ya. Database, nama database-nya adalah belajar. Oke, saya eksekusi, sudah jalan, kemudian saya masuk ke sini lagi, kemudian saya eksekusi. Nah, ini sudah masuk, database belajarnya sudah ada. Kita buat tabel dulu sementara di sini. Nah, di sini jangan lupa pilih skemanya adalah belajar gitu ya. Jadi pastikan skemanya adalah belajar. Di sini show tables, kita eksekusi. Nah, di sini show tables-nya itu masih kosong gitu ya. Show tables-nya masih kosong karena memang kita belum buat yang namanya tabelnya. Gitu ya. Jadi silakan kita buat tabelnya. Misalnya adalah kita buat sebuah tabel yang bersih tentang siswa. Oke, engine-nya adalah InnoDB gitu ya. Saya buat di sini ini hanya contoh saja gitu ya. Kita running. Oke, kemudian kita cek hasilnya, show tables. Ini. Nah, di sini ada tabel siswa sudah gitu ya. Kemudian kita describe siswa. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi ini adalah yang kita buat tadi. Hasil dari tabel siswa sudah ada. Nah, kita jelaskan secara default. Saya kembali lagi secara default bahwa user SQL itu secara default user MySQL itu adalah root. Sangat tidak disarankan ketika kita membuat aplikasi itu kita menggunakan username yang namanya root. Jadi setiap aplikasi biasanya kita diwajibkan membuat username dan privilege tersendiri untuk yang namanya user masing-masing. Jadi jangan membiasakan menggunakan akses user root untuk dalam pembuatan dan koneksi database MySQL. Nah, alasannya kenapa? Alasannya adalah alasan karena keamanan. Lebih baik kita membuat user khusus untuk setiap aplikasi, bahkan kita bisa membatasi hak user tersebut seperti hanya bisa melakukan select dan tidak boleh melakukan insert, update, atau delete. Gitu ya. Jadi alasan terutama paling penting kita tidak menggunakan akses root untuk aplikasi dan koneksi MySQL kita itu adalah alasan keamanan. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita membuat aplikasi menggunakan root, semua database yang ada di situ, jika orang lain berhasil masuk menggunakan root atau dia brute force attack, memaksa masuk dengan brute force, dia akan bisa mendapatkan semua database kita. Jadi kalau akses database kita itu terbatas usernya per user per aplikasi, jadi dia hanya bisa masuk di satu database. Hak akses dan user. Dalam user management MySQL kita akan mengenal istilah hak akses dari user. Kita bisa lihat di MySQL Grant, jadi silakan browsing, lihat di sini ada referensi manualnya. Jadi di sini ada tabel yang berisi tentang apa saja sih grant privilege yang ada di situ. Ya, jadi di sini ada all, privilege-nya bisa semua. Kemudian ada alter, hanya bisa alter, bisa create all, bisa delete, bisa drop, dan lain-lain. Ya. Nah, sini saya akan mencontohkan hak aksesnya seperti apa. Setelah kita membuat tabel ini dan sudah berhasil, nah sekarang kita akan membuat hak akses user pada MySQL. Nah, kita akan membuat user baru di sini. Saya akan membuat user, perintahnya adalah create user. Nah, create user ini ada petik nama usernya apa. Di sini misalnya adalah belajar. Basis saja ya, basis. Kemudian dikasih tanda add. Nah, add ini adalah diikuti dengan lokasi untuk dapat melakukan pengaksesan ke database MySQL-nya itu dari mana gitu ya. Nah, biasanya secara default itu adalah localhost. Nah, berarti kalau kita isi localhost, user hanya dapat mengakses database MySQL kita ini menggunakan komputer yang terinstal itu.
MySQL-nya. Ya, jadi dia hanya bisa diakses dalam diri sendiri. Jadi kalau komputer itu terinstall MySQL-nya di situ, berarti user ini hanya bisa mengakses MySQL itu dari komputer yang sudah terinstall MySQL itu. Jadi tidak bisa menggunakan alamat dari yang lain, gitu ya. Nah, ini kemudian kita kasih titik koma, gitu ya. Saya akan membuat sebuah user namanya basis @localhost, gitu ya. Kemudian saya execute. Nah, ini sudah ada. Kita lihat select user, host from mysql.users. Ya, ini adalah perintahnya. Kita execute MySQL user. Kita execute. Nah, di sini akan muncul. Di sini ada user yang namanya basis gitu ya. Nah, ini adalah root. Root itu adalah all privilege. Kemudian kita sudah berhasil membuat username yang namanya basis. Saya akan buat sebuah lagi, create user baru. Create user baru namanya adalah basis dan satunya adalah data, kemudian add. Nah, di sini kalau yang tadi kita menggunakan localhost berarti ini bisa diisi dengan IP lokal atau kita bisa memberikan dengan IP tertentu yang kita inginkan. Misalnya adalah 192.168.10.5. Berarti yang dapat mengakses database ini adalah IP yang sudah kita definisikan di sini. Nah, tapi kalau kita ingin membuat database kita itu dapat diakses dari jaringan mana saja, itu biasanya kita menggunakan yang namanya tanda persen. Nah, tapi biasanya tanda persen ini kita tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena kalau database kita itu dapat diakses dari IP mana saja, itu sangat berisiko dapat membuat keamanannya lebih rendah, gitu ya. Karena orang dapat saja masuk yang tidak punya akses itu dapat coba-coba masuk ke dalam database kita, karena itu diizinkan. Nah, ini membuat MySQL kita dapat di-remote di dalam jaringan mana saja, gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu adalah kita memberikan lokasinya hanya localhost, berarti ini username-nya dapat, berarti username MySQL ini dapat mengakses database kita hanya berada pada IP localhost di mana komputer itu terinstall MySQL. Tetapi ketika kita memberikan tanda persen, ini berarti membuat database kita dapat diakses di jaringan. Ya, saya jalankan lagi di sini. Nah, ini sudah berhasil, berarti kita lihat lagi di sini, saya jalankan yang satu ini. Nah, sekarang kalau dilihat di sini bahwa hostnya yang punya saya itu ada dua yang saya sudah buat. Yang pertama adalah basis, itu adanya di localhost, hanya bisa diakses dari jaringan lokal. Kemudian data itu adalah persen, ini dapat diakses dari jaringan mana saja. Kemudian kita lihat privilege-nya, grant for nama usernya adalah basis. Oke, ini dia basis ya, localhost. Kita pilih yang ini. Kemudian kita titik koma, kita execute. Di sini untuk privilege dari username basis, di sini dia hanya ada grant usage on gitu ya. Berarti dia sudah berhasil bisa untuk digunakan, usage-nya on, tetapi belum ada privilege yang sudah kita buat di sini gitu ya. Misalnya kita lihat, kita bandingkan dengan root, grant. Nah, di sini saya akan melihat privilege gitu ya yang dimiliki oleh user root. Nah, kalau di sini bisa dilihat bahwa kalau untuk user root itu dia memiliki banyak sekali grant select, insert, update gitu ya. Sementara yang basis tadi, kalau yang basis tadi kita baru bisa digunakan tetap belum ada privilege-nya. Jadi nanti kita akan membuat privilege tersendiri untuk user yang namanya basis. Jadi pastikan membuat usernya, kemudian kita sudah lihat privilege-nya yang ada di sini. Nah, untuk menghapus user sendiri bisa menggunakan perintah drop, ya, drop user. Nama user yang kita mau hapus apa? Jadi misalnya saya akan menghapus yang namanya data. Ini akan saya hapus. Oke, saya eksekusi. Nah, di sini untuk user data itu sudah saya hapus. Kemudian kita bisa lihat di sini apakah masih ada. Di sini user datanya sudah hilang gitu ya. Jadi untuk membuat user secara terpisah kita menggunakan create, kemudian untuk menghapus kita bisa menggunakan perintah drop user ya. Sini saya akan buat lagi biar ada dua gitu ya. Saya buat lagi dan pastikan ininya sudah muncul lagi datanya gitu ya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita akan memberikan hak akses privilege untuk user basis. Ya, misalnya untuk basis yang awalnya di sini dia belum punya hak akses sama sekali,
dia hanya bisa menggunakan tetapi belum memiliki hak akses, mau itu select, insert, update, dan lain-lain belum ada. Nah, kita akan memberikan hak akses kepada user yang namanya basis. Nah, perintah untuk memberikan hak akses untuk database MySQL itu adalah kan grant select ya on. Nah, on-nya itu adalah ke nama database-nya. Nah, karena nama database-nya kita adalah belajar, di sini belajar, kemudian titik, jangan lupa kasih yang namanya bintang. Maksudnya titik dan bintang itu berarti untuk tabel, semua tabel yang ada folder belajar itu dapat dilakukan menu select. Oke, jadi dia memiliki hak akses untuk semua tabel yang ada di database belajar, gitu ya. Jadi itu kemudian kemudian berikan nah nya itu adalah kepada usernya. Jadi grant select on belajar bintang nama usernya apa yang kita ingin berikan hak akses, misalnya di sini adalah basis, ya basis. Nah, jangan lupa kasih ini, kemudian kita execute. Nah, di sini saya sudah memberikan sebuah akses grant privilege hanya berupa select pada database belajar dan semua tabel yang ada pada database belajar kepada akun usernya apa? Usernya adalah basis @localhost. Ya, jadi localhost ini untuk akun basis ini hanya akan dapat menggunakan fasilitas select pada database belajar. Ya, kemudian kita lihat di sini, kita show lagi, kita show berarti sama perintahnya, dia boleh di copy. Di sini sudah ada, sudah ada ya. Jadi di sini kita execute saja, Ctrl Enter. Nah, kalau yang tadi kita lihat itu belum ada selectnya, sekarang sudah ada bahwa ada grant select on belajar to basis @localhost gitu ya. Jadi sekarang dia sudah memiliki privilege untuk menu select aja. Nah, selain select kita bisa menambahkan misalnya gini, select, insert, update gitu ya, on belajar to, misalnya sini kita ganti username-nya adalah misalnya adalah data gitu ya. Nah, di situ ada data. Nah, saya akan memberikan grant access berupa select, insert, dan update kepada database belajar dan semua tabel yang ada di dalamnya kepada user ini. Oke, jadi sekarang saya execute. Nah, di sini saya akan lihat punyanya si data gitu ya. Di sini berarti saya ganti data misalnya. Nah, kemudian saya execute. Oh iya, ininya persen. Nah, kemudian kita jalankan di sini, kita execute. Oke, nah di sini kalau tadi localhost itu dia hanya punya menu select, di sini bisa dilihat bahwa kalau untuk username data dia memiliki fitur yaitu bisa melakukan select, insert, update. Oh sorry, belum ada delete-nya gitu ya. Jadi kalau mau ditambahkan delete, berarti teman-teman bisa langsung tambahkan lagi di sini grant delete ya, delete on belajar to data ya. Di sini kita execute juga, kemudian kita execute lagi di sini. Nah, di sini dia akan bertambah menjadi punya select, insert, update, delete ya. Jadi ini. Nah, itu cara untuk melakukan pemberian user privilege kepada user yang ada pada MySQL kita. Nah, setelah berhasil memberikan hak privilege, berarti yang harus kita lakukan adalah memberikan password kepada user yang sudah kita buat gitu ya. Jadi perintahnya adalah set password for. Nah, for-nya itu nama usernya apa gitu ya. Usernya misalnya ini basis. Pilih basis, berarti ini sama dengan passwordnya apa? Passwordnya adalah misalnya rahasia. Misalnya rahasiaku ya. Jadi set password for username-nya apa, passwordnya apa ya. Jadi kemudian kita running ini, kita jalankan, kita execute. Kemudian saya buat satu lagi, set password for. Nah, di sini for-nya adalah untuk data gitu ya. Data di sini saya set password untuk data itu adalah rahasiamu ya. Jadi saya mengexecute. Password untuk basis itu saya rubah menjadi rahasiaku, dan password untuk data saya rubah menjadi rahasiamu. Nah, kalau sudah, kita coba menggunakan terminal sekarang gitu ya. Kita akan masukkan di sini. Nah, saya besarkan terlebih dahulu.
Nah, di sini MySQL min u-nya adalah basis, username adalah basis, min p kita enter. Nah, di sini passwordnya adalah rahasiaku. Nah, di sini kita lihat kita sudah berhasil. Kita di sini show database. Nah, di sini yang bisa diakses oleh username basis itu adalah tabel database belajar gitu ya. Kita lihat use belajar. Kemudian show tables. Ya, jadi ini isinya adalah tabel siswa ya. Kita bisa lihat DSC siswa. Oke, karena tadi username basis ini hanya bisa menggunakan perintah select, kita coba di sini select bintang from siswa ya. Kita coba di sini. Nah, di sini oh ya, hasilnya belum ada karena kita belum buat gitu ya. Jadi untuk username basis sendiri tadi kita hanya memberikan hak akses untuk select gitu ya. Di sini berhasil, tetapi karena kita belum isi, kita isi dulu terlebih dahulu di sini. Kita edit data di sini. Nah, kita pilih sini edit data, kemudian kita tambahkan di sini misalnya nisennya adalah 00001, namanya adalah Budi, Metro, TKJ, dan kita tambahkan 2 handuk, Budi handuk, Atar, RPL ya. Saya punya 2 ini. Oke, kemudian kita lakukan query di sini. Setelah selesai kita insert, kemudian kita select lagi di sini. Nah, di sini kita sudah masuk gitu ya. Select bintang from siswa itu muncul 2. Karena memang untuk akses basis ini kita memiliki hak akses yang namanya select. Nah, bagaimana kalau kita coba memberikan perintah delete? Nah, ini sudah muncul untuk perintah selectnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggunakan perintah untuk melakukan penghapusan gitu ya? Nah, sini delete from siswa misalnya gitu ya. Di sini saya akan menghapus delete from siswa. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan bahwa error 1142 delete command denied for user basis localhost for tabel siswa. Nah, kenapa? Karena untuk user basis ini memang tidak punya akses atau privilege melakukan yang namanya delete. Untuk user yang bernama basis gitu ya. Jadi sekarang kita exit dulu. Saya akan exit dan saya akan coba ke user yang namanya data gitu ya. Nah, data passwordnya adalah rahasiamu. Nah, sama di sini show database. Sama di sini akan muncul belajar, use belajar. Select bintang from siswa. Nah, ini muncul. Nah, bedanya untuk username data karena dia memiliki grant access privilege untuk melakukan yang namanya delete gitu ya. Di sini kalau tadi saya lihat punyanya data grant for data. Jadi di sini bisa dilihat bahwa data itu username data punya grant select untuk memiliki akses grant select, insert, update, dan delete gitu ya. Jadi dia bisa memiliki privilege ini pada database belajar. Untuk akses dari data, kita akan melakukan insert. Nah, untuk insertnya bisa langsung diketikkan di sini atau kita buat saja di sini biar bisa cepat gitu ya. Insert into, nama database-nya adalah siswa. Nah, sini kita pilihnya yang ini, Nisen, kemudian value-nya kita pilih langsung. Kita isi, value yang pertama adalah Nisen, misalnya 0009. Kemudian kita isi lagi, namanya adalah test insert, kemudian alamat Bandar Lampung, kemudian jurusannya adalah UPW misalnya. Nah, kita ketik koma. Nah, ini kita copy biar gampang. Nah, di sini kita tinggal paste. Nah, kita enter. Nah, di sini ketika kita melakukan perintah insert, si username data ini dapat melakukan perintah insert gitu ya. Jadi kita bisa select bintang from siswa. Nah, di sini database-nya masuk. Bagaimana kalau untuk yang basis gitu ya? Kita coba, kita MySQL min u basis min p ya, rahasiaku use belajar. Nah, di sini kita coba lakukan perintah insert. Di sini saya rubah ini menjadi 000118 misalnya ya. Ini adalah time insert user basis.
Nah, di sini ketika kita melakukan perintah insert untuk user basis itu dia tidak bisa, ya. Ini saya exit, saya kembali lagi ke MySQL, data, min p, ya, ini rahasiamu, terus belajar. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggunakan menu create misalnya, gitu ya. Jadi kita akan buat sebuah tabel baru di sini, gitu ya. Saya akan membuat sebuah tabel baru untuk menggunakan fitur create table, gitu ya. Jadi di sini saya pilih sebuah table baru, misalnya di sini tabelnya adalah guru, di sini ada NUPTK, nama, alamat, dan jurusan sama saja ya. Ini nggak apa-apa. Di sini saya akan membuat sebuah tabel baru. Nah, di sini saya akan paste. Nah, sini saya jalankan. Nah, ketika saya jalankan di sini akan muncul perintah create command denied for user data localhost for table guru. Kenapa? Karena untuk username data tadi kita tidak memberikan fitur yang namanya create. Jadi kita bisa tambahkan agar bisa, berarti di sini kita perlu menambahkan yang namanya grant lagi. Ditambahkan saja di sini grant create on belajar titik tentang to data, ya. Di sini saya tambahkan, saya execute. Nah, kemudian kita lihat yang untuk data sendiri di sini kita execute. Nah, di sini sekarang dia sudah punya select, insert, update, delete, dan create. Nah, setelah kita memberikan hak akses create, setelah kita jalankan, ini sekarang sudah berhasil, gitu ya. Sekarang kita bisa show tables di sini. Nah, di sini sekarang sudah ada yang namanya tabel guru dan tabel siswa, ya. Jadi pastikan di sini kenapa dia bisa memberikan menu untuk menambahkan menu create, karena kita sudah menambahkan di sini grandnya sudah ada yang namanya menu create, ya. Nah, ini tidak akan bisa terjadi ketika kita menggunakan username basis, gitu ya, basis MySQL basis min p, ya. Kita lihat masukku di sini belajar. Nah, di sini kalau saya paste di sini dia tetap tidak akan bisa, ya. Jadi itu adalah pemberian hak akses user yang ada pada MySQL. Ya, selain ini banyak sekali untuk referensi dari MySQL ini, grant, gitu ya, apa saja sih yang bisa kita berikan aksesnya kepada user-user yang ada pada MySQL kita.